Teman-teman semuanya, shalom, selamat malam. Aku senang banget hari ini boleh ketemu sama teman-teman lagi sekalipun lewat virtual. Nah, aku nggak bisa ngelihat teman-teman nih karena kebanyakan pada off cam. Tapi aku percaya dimanapun kalian berada dan mungkin kalian sedang terhalang atau berhalangan untuk bisa open cam-nya. Tapi aku percaya fokusnya kalian tetap sama firman Tuhan dan kalian benar-benar mau siapin hati dan juga waktu untuk benar-benar belajar tentang apa yang jadi kehendaknya Tuhan secara khusus tentang kepemimpinan. Jadi Koko Christian sudah mengawali dengan doa dan luar biasa, tapi izinkan aku memimpin dalam doa satu kali lagi dan itu untuk uh, aku merasa memerlukan tuntunan Roh Kudus dalam hal itu. Jadi izinkan aku untuk memimpin dalam doa sekali lagi ya untuk firman ini. Yuk kita satu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang terus kau nyatakan atas setiap kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya Tuhan, nggak kebetulan. Kami percaya Tuhan, kau yang panggil kami. Kami juga sudah mau meluangkan waktu kami Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami. Kami tahu Tuhan malam hari ini kami mau diperlengkapi secara luar biasa untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan Tuhan. Kami mau tahu Tuhan, Tuhan singkapkan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan, berbicaralah pada setiap kami. Jadikan tanah hati kami, tanah yang subur Tuhan untuk bisa menerima firman-Mu. Dan kami nggak cuma sekedar menerima firman-Mu sebagai informasi, tapi benar-benar firman-Mu itu bisa mentransformasi hidup kami Tuhan. Itu lebih dari segalanya Tuhan. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu selalu. Bapak pakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu, lidah bibir hamba, supaya benar-benar bisa menyampaikan apa yang benar-benar jadi isi hati Tuhan. Dan selain daripada itu Tuhan singkirkan, Tuhan kau urapi setiap kami, Roh Kudus-Mu menjagai dan benar-benar memateraikan isi pemberitaan firman-Mu, biar nama-Mu yang terus dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, menyerahkan dalam tangan-Mu, haleluya, amin. Oke, kita mulai ya. Untuk di bulan ini kita belajar tentang kepemimpinan, di satu bulan full ini. Dan nanti kita belakang-belakang itu, hari-hari di minggu ke depan, di Jumat-Jumat berikutnya, masih akan diperlengkapi tentang kepemimpinan dan bahkan akan diberkati oleh tamu yang luar biasa, yang benar-benar leader yang kita sering melihat pemakaian Tuhan begitu luar biasa dalam hidup mereka dan nanti mereka hadir dalam minggu-minggu depan. Dan di minggu lalu kita juga udah diperlengkapi sama Koko Andreas dan mengajarkan tentang leadership dan belajar dari Nehemia. Kali ini di minggu ini kita juga masih mau belajar dari salah satu tokoh kepemimpinan yang namanya Yosua bin Nun. Mungkin teman-teman kayak pernah dengar kayak Yosua ini siapa ya? Atau mungkin ada yang tahu kayak Yosua. Aku tahu Yosua. Yosua ini yang dulu namanya Hosea bukan? Yosua ini yang terkenalnya sebagai Abdi Musa. Iya, betul. Yosua yang sering disebut atau yang terkenal juga dengan Yosua Abdi Musa. Nah, Yosua ini juga merupakan salah satu orang dari ke-12 pengintai. Yang kalau misalkan nanti teman-teman baca perikopnya, baca firman itu benar-benar asik dan benar-benar kayak luar biasa waktu teman-teman mau baca kayak satu rangkaian sejarah yang luar biasa yang Tuhan benar-benar bisa membuat kita ternganga atau kayak wow luar biasa banget ya Tuhan ternyata bisa pakai ini dan itu. Nah, secara lebih jelasnya kita mau belajar satu persatu, boleh tolong di next. Kenapa? Kita kok harus belajar tentang teladan kepemimpinan? Kenapa kita harus belajar di pemimpin gitu? Karena ini jawabannya, kita adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan siapkan. Mungkin teman-teman kayak mikir kayak gini, kok aku pemimpin? Aku tuh bukan pemimpin gitu, aku tuh orang biasa. Aku hanya manusia biasa, yang kayaknya juga hidupnya gini-gini aja. Jangan salah. Waktu Tuhan bilang, kamu pemimpin-pemimpin yang aku siapkan, atau kita adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan siapkan. Ini nggak cuma sekedar ngomong doang. Sorry kalau belum di next, boleh tolong dibalikin lagi. Nah, kita adalah pemimpin yang Tuhan siapkan. Dari mana buktinya?
Buktinya itu kalau kita mau buka, kita buka sama-sama ya. Dari kitab Kejadian 1 ayat 28. Kita buka sama-sama. Nggak ada di sini, masih boleh tetap di slide yang ini. Aku bantu bacain aja. Di Kejadian 1 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya, di sini kata taklukkanlah dan berkuasalah itu ngomong tentang govern, tentang lead, tentang menguasai. Tapi di awal kitab Kejadian ini, kita belajar bahwa manusia itu akan Tuhan siapkan untuk menguasai dunia. Dan yang ada makhluk-makhluk yang waktu itu sebelumnya telah diciptakan Tuhan, yang disebutkan secara khusus adalah berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Karena manusia waktu itu baru diciptakan Adam dan Hawa, belum atas manusia lain. Jadi emang sejak semula sudah diciptakan untuk menjadi pemimpin. Terus kayak, tapi itu kan Adam dan Hawa. Kalau misalkan belum yakin dan belum percaya, kita buka di kitab Wahyu. Jadi dari awal penciptaan sampai di akhir penciptaan, Tuhan sebenarnya menjadikan satu rangkaian peristiwa bahwa kita memang Tuhan nyatakan dan Tuhan rancangkan untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Di Wahyu 5 ayat 10. Aku bantu bacakan, teman-teman juga boleh nyari yang udah ketemu, boleh bilang amin atau yes gitu. Jadi nggak cuma aku, tapi teman-teman juga nyari dan buka. Di Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10 berkata demikian, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ngomongin tentang kerajaan, ngomongin tentang memerintah, berarti ada kepemimpinan. Ada pemimpin yang jelas-jelas Tuhan nyatakan. Dan ini dibilang bahwa memang akan kita itu akan memimpin bersama dengan Tuhan. Reign. Ngomongin juga lagi tentang govern. Jadi sejak awal kitab Kejadian sampai dengan akhirnya, itu kita ditentukan bahwa untuk memimpin juga bersama dengan Tuhan Yesus bahkan. Asal kita tetap benar dan sampai akhirnya kita didapati tetap setia dan tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau itu belum cukup untuk meyakinkan kita bahwa sejak semula Tuhan rancangan kita tuh untuk jadi pemimpin, bukan untuk hidup seadanya aja. Karena Tuhan memang merancangkan kita untuk menggenapi rencana Tuhan, dan rencana Tuhan itu nggak ada yang biasa-biasa aja. Rencana Tuhan selalu luar biasa. Kalau kita merasa rancangan Tuhan biasa aja, berarti tanpa sadar kita itu meremehkan Tuhan. Itu hal yang sangat disayangkan kalau kita ngeremehin Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan aja luar biasa. Kalau misalkan ada kayak cabai aja, kita bisa tahu kayak cabai itu warnanya ada merah, ada warna hijau, kadang ada warna kuning, macam-macamnya banyak. Terus fungsinya juga banyak. Ya Tuhan lebih peduliin kita. Dan kita tuh lebih dari tumbuh-tumbuhan itu. Jadi kayak kita pasti punya fungsi yang besar, yang banyak, dan kita emang udah dirancangkan untuk jadi pemimpin-pemimpin yang udah Tuhan siapkan. Kalau 2 ayat tadi, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu pun itu belum cukup membuat kita jadi percaya. 1 ayat ini pasti menjadi ayat yang teman-teman mungkin yang udah Kristen sejak lama, udah sering dengar. Tapi aku mau bacain buat teman-teman supaya kalian oh iya ya, aku sering dengar ya, tapi itu aku sering lupakan. Dari Ulangan 28 ayat 13. Bunyinya seperti ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kita sering dengar bahwa kita akan Tuhan jadikan kepala. Kepala ngomongin tentang kepemimpinan. Tapi memang nggak gampang untuk ada dan menjadi kepala atau menjadi pemimpin. Nanti kita juga akan pelajari sama-sama. Kayak apa aja kualitas-kualitas yang perlu kita pelajari. Apa aja yang perlu kita siapkan. Apa yang perlu kita miliki. Kayak seperti Yosua. Dulu kan cuma kenalnya sebagai abdi Musa. Tapi ternyata Tuhan siapkan.
Yosua bisa memimpin satu bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Yosua loh yang bawa bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian, bukan Musa. Padahal Musa juga pemimpin yang luar biasa. Kita sama-sama belajar. Nah, di sini kita udah sering dengar mungkin bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ngomongin pemimpin, ngomongin ada tingkatan atas, ada posisi yang tinggi, naik, dan kepala, mengepalai sesuatu, menjadi pemikir, mempersiapkan sesuatu, ada visi yang Tuhan taruh, ada hal yang Tuhan sudah tunjukkan, dan itu bisa kita bagikan, karena kita, Tuhan siapkan untuk menjadi kepala. Kalau itu belum cukup meyakinkan, kalian juga bisa buka versi BIMK-nya, akan lebih jelas. Mungkin kita jarang untuk bisa buka Ulangan 28 ini, di ayat 13 ini nih, dari versi BIMK-nya. Nanti teman-teman juga boleh cek sendiri kalau nggak percaya, tapi aku akan bantu bacakan buat teman-teman semuanya. Bunyinya seperti ini. Ulangan 28 ayat 13 versi BIMK. Tuhan Allahmu akan menjadikan kamu pemimpin di antara bangsa-bangsa dan bukan pengikut. Kalau kamu setia mentaati semua perintah Tuhan yang saya berikan kepadamu hari ini, kamu akan semakin makmur dan tak pernah mundur. Aku ulangnya sekali lagi ya, supaya kita benar-benar kayak ngeh bahwa ini keinginan Tuhan, ini firman Tuhan. 1, 2, 3. Kalau teman-teman udah punya, baca bareng-bareng, sekalipun off mic gak apa-apa. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu akan menjadikan kamu pemimpin di antara bangsa-bangsa dan bukan pengikut. Kalau kamu setia mentaati semua perintah Tuhan yang saya berikan kepadamu hari ini, kamu akan semakin makmur dan tak pernah mundur. Wow. Waktu aku boleh mendapati ayat-ayat ini, ya Tuhan itu tuh gak sembarangan untuk ciptain kita, dan Tuhan itu tuh benar-benar rancangkan. Jadi kata-kata ini, kita pemimpin-pemimpin yang Tuhan siapkan, itu bukan cuma omong doang, tapi benar-benar Tuhan menghendaki kita, anak-anaknya, untuk jadi pemimpin. Mungkin teman-teman sekalipun udah dengar ini masih kayak nggak pede. Aku tuh nggak bisa apa-apa, aku tuh nggak punya kemampuan yang kayak wow, aku tuh malu, aku tuh cuman gini-gini aja. Nah, kita mau belajar sama-sama kayak sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri. Karena suatu kesalahan, kalau kita merasa kita nggak punya kemampuan, tapi kita malah diem-diem doang. Karena diem doang itu tidak menyelesaikan masalah, dan itu juga bukan solusi. Boleh tolong di next, kita harus belajar apa dari si Yosua ini? Nah, ini pentingnya ngomongin kepemimpinan adalah adanya regenerasi. Tadi sempat disebutkan bahwa ngomongin satu penyelamatan besar si bangsa Israel itu dari bangsa Mesir, keluar dari bangsa Mesir itu dan masuk ke tanah perjanjian, itu dulu dipimpin sama Musa. Musa adalah pemimpin yang hebat. Yang dulunya Musa juga bilang, Tuhan, aku tuh nggak bisa ngomong. Kenapa kok Tuhan pilih aku? Kenapa nggak kakak aku aja? Kenapa nggak dia? Musa dulu juga meragukan dirinya waktu Musa dipilih sama Tuhan untuk menjadi pemimpin. Tapi Tuhan bilang apa? Yang bikin lidah itu siapa? Tuhan. Jadi kayak jangan pernah ragukan kuasanya Tuhan. Tuhan tahu segalanya, Tuhan bisa pakai segalanya waktu Tuhan mau. Asal kitanya juga mau meresponi itu dengan benar. Dan makanya Tuhan bilang, kakakmu Harun itu bisa ngomong dan itu jago. Aku akan pakai dia untuk jadi penyambung lidahmu. Tapi Tuhan tetap mau panggil Musa untuk jadi orang yang ngelit si bangsa Israel itu. Dan bukan Harun. Jadi ngomongin tentang pilihan Tuhan, kalau Tuhan udah milih dan Tuhan udah berkehendak, pasti terjadi. Masalahnya, kalau Tuhan pilih kita tuh responnya apa? Dan ngomongin tentang pemimpin yang sukses, itu adalah ngomongin tentang pemimpin yang mau membawa pembaruan atau semangat, atau perubahan yang lebih baik.
Waktu di minggu lalu, Ko Andres ada bilang, ngomongin pemimpin itu tuh bukan soal jabatan, bukan soal posisi, tapi gimana dia itu bisa berfungsi, gimana apa yang dia bisa impartasikan, apa yang dia bisa influence-kan dan bagikan. Dan itu benar. Ngomongin tentang pemimpin, ngomongin tentang setiap kita dipanggil sama Tuhan, at least kita bisa memimpin diri kita sendiri. Mungkin nggak harus memimpin ribuan orang, jutaan orang, mungkin nggak usah dalam skala itu. Tapi at least kita bisa memimpin diri kita sendiri. Waktu kita bisa memimpin diri kita sendiri, orang-orang yang di dalam jutaan dan puluhan juta itu pertama dimulai dari orang-orang yang punya kepemimpinan dalam pikirannya yang benar dan juga punya kebenaran dirinya juga beres. Jadi dia juga bisa mempengaruhi teman-teman yang di sekitarnya. Kalau misalkan satu sama lain berbenturan, nggak bisa memimpin dirinya sendiri, jadinya liar, itu nggak akan bisa kekumpul jadi 10.000, 100.000, atau mungkin bahkan 100 orang pun juga nggak akan bisa kekumpul kalau orang-orang itu yang ada di dalam kelompok itu bukan orang-orang yang punya jiwa sebagai pemimpin. Jadi yang ada di sini, setiap kita, setiap kepala, setiap jiwa, setiap hati yang ada di sini, satu tubuh, dan ini kita benar-benar Tuhan pakai dan panggil untuk bisa punya dampak buat setiap orang. Dimulai dari siapa? Diri kita, keluarga kita. Karena Tuhan panggil kita punya tujuan khusus. Jadi pasti ada maksudnya. Dan pemimpin yang baik juga punya inovasi, kayak apa yang bisa dipikirkan ya dari kepala, dimulai dari kepala. Apa yang bisa dibentuk ya, dan bisa memotivasi, menguatkan, meneguhkan, yaitu yang diperlukan. Dan itu nggak bisa dipungkiri dari regenerasi. Nah, yang poin yang kedua, ngomongin tentang regenerasi adalah melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Nggak mungkin ada Yosua tanpa adanya Musa. Jadi Musa ini juga Tuhan pakai untuk bisa mendidik Yosua menjadi pemimpin generasi berikutnya. Sadar nggak sadar, setiap kita, kalaupun kita mungkin nggak ada di posisi yang jadi tingkat tertinggi atau kayak punya pengaruh kayak berapa jiwa, 10, 100, sejuta. Tapi kita nggak pernah tahu, waktu kita berbuat sesuatu, impact atau dampaknya itu seperti apa. Pernah dengar satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan, dia itu tuh ngerasa dirinya itu gagal untuk bisa jadi misionaris di suatu tempat gitu. Kayak ngerasa dia malah dapat sial gitu waktu Tuhan utus dia ke satu tempat, ini di Afrika, terus dia ngerasa kayak istrinya kena sakit, anaknya kena sakit, terus dipanggil pulang Tuhan, meninggal, terus dia ngerasa aku di sini cuman udah lama berpuluh-puluh tahun cuma bisa memenangkan satu jiwa, dan kayak dia ngerasa Tuhan katanya panggil aku jadi pemimpin, tapi kok cuman satu pemimpin doang yang bisa keikut, yang bertobat. Aku nih gagal, aku nggak bisa jadi pemimpin, padahal Tuhan dulu kasih aku nubuatan, aku bisa jadi pemimpin generasi yang besar, tapi kenapa Tuhan kok cuma satu jiwa, bahkan jiwa yang kenal Tuhan, istri dan anakku aja Tuhan panggil. Dia gagal memahami itu. Dia lihat cuman apa yang dilihat secara manusia. Dia ngeliat pemimpin itu bayangannya tuh harus jumlahnya banyak, kuantitasnya banyak. Tapi Tuhan nggak ngeliat itu. Tuhan ternyata melihat jauh lebih dalam daripada itu. Ternyata satu orang yang dia tobatkan itu, di kedepannya, di 20 tahun mendatang, Tuhan panggil dan pakai dan benar-benar bisa menjangkau umat-umat di Afrika, dan jumlahnya itu benar-benar luar biasa. Dan waktu dia ditanya, dijawabnya adalah karena orang yang memertobatkan itu sudah disebut namanya si hamba Tuhan yang kehilangan istri dan anaknya waktu pelayanan, yang bahkan pernah ngerasa gagal, tapi ternyata dia tetap dipakai Tuhan untuk melahirkan pemimpin yang baru, yang mungkin sekarang nggak kelihatan. Jadi makanya kalau kita ngerasa kayak Tuhan, aku tuh gagal, aku tuh bukan pemimpin, aku tuh nggak bisa, jangan terlalu cepat membuat satu kesimpulan.
Jangan pernah taruh, ini perkataan almarhum Pastor Reddit ya, jangan pernah taruh titik di tempat Tuhan taruh koma gitu. Pernah disebut itu. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan kalau Tuhan bahkan nggak nyimpulin hal itu. Sayang banget. Waktu kita bilang Tuhan, aku tuh nggak bisa jadi pemimpin. Jangan cepat-cepat terburu-buru ngomongin itu. Kita mungkin bisa dipanggil sebagai seorang ibu atau seorang ayah. Dan kita itu bisa memimpin anak-anak kita, generasi masa mendatang. Mungkin kalaupun bukan anak secara jasmani, tapi juga bisa ngomongin anak secara rohani. Dan itu juga tetap kepemimpinan yang dibutuhkan. Jadi makanya ngomongin pemimpin-pemimpin di sini, mungkin teman-teman belum dapat gambaran kayak Tuhan panggil aku untuk bisa memimpin apa ya, untuk bisa melakukan apa ya. Yang pasti Tuhan mau setiap kita satu persatu yang ada di tempat ini dan mendengarkan sharing ini, Tuhan mau jadikan kita pemimpin dan ini panggilan. Dan jangan cuma jadiin ini kelewat doang, karena ini benar-benar harus kita responi juga dengan jawaban dia untuk Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, karena waktu lebih banyak pemimpin, waktu lebih banyak orang yang terkonek dan punya visi, aku mau bawa dampak untuk memuliakan nama Tuhan. Waktu kita benar-benar punya generasi yang cinta Tuhan, mati-matian cinta jiwa-jiwa, itu impact-nya dan dampaknya luar biasa, dan itu pasti menyukakan Tuhan. Nah, tolong di next supaya kita bisa belajar langsung dari Yosua. Apa yang dia lakukan? Dari Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Oke. Aku bantu bacakan. Kita belajar dari Yosua di Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Mungkin kita sama kayak Yosua. Kita ngerasa kayak, Tuhan aku tuh nggak bisa, aku tuh nggak kuat. Tapi di ayat yang ke-6 ini kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang bilang juga ke Yosua bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar. Maju aja. Sebab Tuhan yang akan berjalan menyertai engkau. Tuhan gak akan membiarkan dan gak akan meninggalkan engkau. Dan di ayat 7, ini ada kata-kata yang di-highlight. Lalu Musa memanggil Yosua. Dan ditegaskan bahwa kuat dan teguhkan hatimu. Ngomong diulang 2 kali, itu berarti hal yang penting. Dan hal yang perlu dipegang teguh. Dibilang bahwa engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Ada kepemimpinan untuk bisa masuk dan membawa dampak yang tadinya di padang gurun lama, dibawa satu perubahan, masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, dan itu luar biasa. Lebih baik keadaannya. Dan engkau akan memimpin mereka. Nah, di sini berbicara bahwa ada panggilan, ada penegasan, dan ada kepemimpinan. Ini boleh tolong di next supaya makin jelas apa yang menjadi poin-poin bahwa di dalam sini kita benar-benar tahu ada 3 hal ini. Dalam panggilan, dalam kepemimpinan, ada calling. Waktu dinyatakan tadi Musa memanggil Yosua, ada panggilan Tuhan di setiap kita yang mungkin juga Tuhan taruh. Yang mungkin kita belum tahu kayak, Tuhan aku belum bisa untuk melakukan itu. Kayak misalkan ada pemimpin di KSY atau pemimpin di gereja kalian bilang, yuk kamu coba yuk jadi leader komsel yuk, atau yuk coba yuk jadi WL yuk, lead yuk, worship, atau yuk coba yuk lead ini, terus bilang enggak aku nggak bisa. Jangan sampai calling atau panggilan
yang Tuhan kasih lewat pemimpin-pemimpin di atas kalian itu dijawab pakai no. Coba belajar kayak Yosua. Waktu takut pun, kayak Musa juga sebelumnya. Waktu takut pun, dia tetap nyari tahu Tuhan, aku mau tapi aku takut. Aku harus gimana? Karena teman-teman percaya, waktu setiap pemimpin yang ada di atas kalian mempercayakan kepercayaan dan kesempatan untuk memimpin itu, mereka pasti punya pertimbangan. Mereka pasti ada hal yang mereka tahu dan mereka lihat sampai memberikan kepercayaan itu pada kalian untuk bisa ngelit di masa depan. Percaya, itu kalian dan kita sedang dipersiapkan. Dan di ayat 7, itu juga ada ngomongin tentang declaring. Ngomongin kepemimpinan ada deklarasi, nggak cuma tentang panggilan, tapi juga deklarasi bahwa ada pesan yang disampaikan, ada peneguhan, bahwa diteguhkannya apa, peneguhannya apa. Kita tuh nggak akan mungkin sendirian, karena percaya atau enggak, kemampuan itu benar-benar datangnya dari Tuhan aja. Penyertaan datangnya dari Tuhan aja. Dan berkat penyediaan dan persiapan datangnya juga cuma dari Tuhan aja. Jadi kalau kita emang sendirian tanpa Tuhan, emang lagu butiran debu itu yang dinyanyiin kayak lagu dunia itu memang bener adanya. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Belum, boleh tolong ya, oke. Jadi memang kalau tanpa Tuhan, kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ngomongin tentang kepemimpinan, pasti ada positioning, ada tempat, ada memposisikan sesuatu atau seseorang itu di atas. Waktu kita menjadi pemimpin, pasti ada hal yang Tuhan taruh. Ada visi yang tajam, ada tujuan. Makanya tadi disebut bahwa di ayat 6 dan 7 secara khusus disebut bahwa kuat dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Ada satu tujuan ke negeri, ke sana. Ngomongin tentang kepemimpinan pasti kita ada sesuatu yang ditaruh sebagai target. Mungkin orang-orang itu tuh belum melihat kalau misalnya kita dipercaya sebagai pemimpin, mungkin visinya Tuhan ngasih lebih jelas kayak, oh aku mau 1 juta murid, aku mau untuk membangun ke bangsa-bangsa. Mungkin kalau orang dengar kayak, ih, aneh banget, terlalu tinggi. Nggak ada yang terlalu tinggi kalau itu datangnya dari Tuhan. Dan itu benar-benar mau diresponi oleh setiap orang yang jadi anggotanya. Dan benar-benar punya rasa percaya bahwa emang Tuhan panggil, Tuhan yang mendeklarasikan penyertaannya, dan Tuhan yang memposisikan. Pasti sampai ke tujuan, sama kayak Yosua tadi. Jadi percaya, semuanya pasti bisa tergenapi waktu callingnya dari Tuhan. Dan ada deklarasi penyertaan Tuhan. Dan juga ada positioning, ada visi yang Tuhan udah taruh dan memposisikan kita juga di tempat yang tepat. Dan di area yang tepat. Boleh tolong di next? Nah, ini kunci suksesnya Yosua. Yosua itu jangan cuma dilihat kayak, oh dia gampang ya terus tiba-tiba dia jadi wow. Enggak, ada proses yang harus dia lewati. Ada hal-hal, ada kualitas yang tadi sempat disebutkan, ada kualitas yang dia pegang teguh dalam kehidupannya. Nanti teman-teman bisa lihat secara lengkapnya dari Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 18. Untuk mempersingkat waktu, aku nggak bacakan satu persatu di sini, karena teman-teman bisa baca keseluruhannya dari Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 18. Dari satu perikop ini tentang judulnya perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan ini, kita bisa lihat dan kita bisa belajar setidaknya ada 4 kualitas ini. Yang pertama apa? Ada keyakinan yang Yosua miliki untuk dia mau meresponi Tuhan. Aku mau jadi pemimpin. Keyakinan itu berbicara tentang visi yang besar, perspektif yang baik, yakin akan masa depan dan pencapaian tujuan di dalam Tuhan. Kita baca buktinya di mana ada di Yosua 1 ayat 5. Seperti ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada keyakinan yang bahkan
Tuhan taruh. Nggak ada loh yang bisa ngelawan kamu kalau aku besertamu. Nah, kita juga sama. Kita harusnya bisa yakin kita jadi pemimpin. Waktu Tuhan udah panggil kita, kayak, Rizka, Andreas, Christian, Karen, Terry, Warna, Kalista, Yael, setiap kita dipanggil satu persatu, name by name. Tuhan bilang, aku menyertaimu. Jadi percaya, waktu aku besertamu, gak ada yang gak mungkin dan gak ada pun satu lawan yang bisa menghentikan langkahmu. Itu kehendak Tuhan. Kalau itu memang kehendak Tuhan, pasti terjadi. Di ayat 8 kita bisa lebih lihat nih. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Keyakinan itu yang benar-benar dibutuhin sama pemimpin. Dan Tuhan bahkan nggak cuma satu kali. Tuhan neguhin dan ngomongin ini ulang-ulang. Kayak bersyukur banget kita itu kesayangannya Tuhan. Setiap kita, nggak ada yang difavoritin. Tuhan benar-benar sayang sama setiap kita. Nah, cuman akan kelihatan bahwa, si A itu lebih jadi favoritnya Tuhan. Kenapa? Waktu si A mau meresponi dan si A itu mau dekat dirinya sama Tuhan. Ya pasti yang punya kedekatan atau keintiman lebih, ya pasti kelihatan punya favor lebih. Karena benar-benar dekat, benar-benar nempel sama pribadi yang benar-benar luar biasa itu. Makanya jangan sampai kita nggak punya keyakinan. Punyai dulu keyakinan di dalam Tuhan untuk maju. Dan yang kedua, belajar dari Yosua. Yosua punya aksi iman. Aksi iman ini berbicara apa? Waktu dia dapat panggilan, dia itu berani melangkah ya buat hal yang Tuhan panggil dan mintakan. Dia juga nggak nunda-nunda perintah Tuhan. Buktinya apa? Nanti bisa dibaca di Yosua 1 ayat 1-10. Nah, berikutnya, strategi yang Yosua miliki dan Yosua lakukan. Ada persiapan, ada perencanaan, dan ada perbekalan, ada upgrade diri, dan ada pesan. Ada delegasi, ada pengaturan posisi, dan ada kecermatan. Ini bisa kelihatan di ayat 11 sampai dengan 15. Kok ngomongin strategi? Emang Yosua punya strategi? Kalau teman-teman mau baca dengan cermat, kalian bisa lihat. Waktu Yosua dapat perintah, terus di ayat 10, itu kan Yosua bilang kayak, Yosua lalu memberi perintah kepada para pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Jadi Yosua langsung bergerak nih waktu dia dapat calling, sekalipun dia mungkin awalnya ragu, tapi dia yakin, dan setelah yakin dia langsung gercep. Istilahnya kita kan gercep ya. Dia langsung memberi perintah pada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Dan dia langsung ngomong yang di ayat 11 ini. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikianlah. Demikian, sediakanlah bekal-bekalmu, bla 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 bla. Dia langsung ada strateginya. Strateginya disuruh siapin bekal, dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan, akan menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan. Jadi dia udah mikir nih kayak, supaya nanti dia nggak kecapean di situ, bekalnya nanti cukup berarti 3 hari. Ada strategi yang dipikirin. Dan Tuhan taruh kecerdasan itu. Tuhan taruh hal itu kayak, wah dia luar biasa ya. Aku mana bisa. Nah, jangan buru-buru bilang kayak gitu. Karena Tuhan, waktu Tuhan yang panggil, pasti Tuhan yang juga perlengkapi dengan strategi itu. Mungkin kayak ada pemikiran yang ilahi yang luar biasa. Itu yang bahkan mungkin kita nggak sadari sebelumnya. Tapi ternyata Tuhan berikan strategi-strategi itu. Mungkin kita nggak pernah sadar kayak, wow, kok aku bisa ngomong kayak gitu? Tapi waktu kita benar-benar nempel sama Tuhan, ada hal luar biasa itu yang bahkan tanpa kita sadari Tuhan sediakan dan Tuhan berikan. Lalu berikutnya, kekuatan apa, kualitas apa yang Yosua punya harus kita belajar. Selain strategi itu adalah komunikasi. Ada pendekatan hubungan, mau mendengarkan kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya, dan juga cara menyampaikan pesan. Kita ngomong ke A, ngomong ke B, itu bisa beda. Kayak aku ngomong ke Ko Andrea sama cara aku ngomong sama Ko Christian atau Citeri itu bisa beda.
Tergantung seberapa dekat dan cara kita ngobrolnya tuh kayak gimana. Kita bisa ngeliat kayak, oh ternyata orang ini butuhnya kayak gini. Oh kalau misalkan orang ini sifatnya kayak gini, karakternya seperti ini. Berarti aku kalau mau minta tolong atau aku mau memerintahkan sesuatu, aku harus ngomongnya seperti ini. Ini perlu. Karena waktu kita salah meresponi, salah bersikap, dan salah mengkomunikasikan sesuatu, yang ada malah berbenturan dan susah diterima. Nah, ini kita bisa belajar, kita bisa lihat secara khusus di Yosua 1 ayat 16-18. Bunyinya seperti ini. Kalau mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Ini luar biasa. Karena kayak Musa itu kan pemimpin yang luar biasa di zamannya. Terus Yosua itu cuma dikenal sebagai abdi Musa. Tapi orang-orang ini bahkan bilang kayak, kemanapun kamu suruh kita mau loh ke sana. Kemanapun, apapun kamu minta, kita mau loh. Ini berarti ada kecerdasan waktu komunikasinya si Yosua ini ke orang-orang. Sampai orang-orang ini nih ngerasa kayak, wah hebat dia nih ya. Orang yang udah Tuhan panggil, Tuhan pakai untuk menggantikan posisinya Musa. Pemimpin generasi kita di masa datang. Ini Yosua, aku mau ikut dia karena dia benar. Aku mau ikut dia karena dia disertai Tuhan. Aku mau dia karena dia benar-benar yakin, teguh, dan gak nunda-nunda. Aku mau ikut dia karena strateginya luar biasa. Dan karena dia ngomongnya enak. Ngomongnya tuh gak merintah-perintah kayak bosi, tapi benar-benar bisa ngerasa dirangkul. Nah ini kunci suksesnya Yosua. Sampai dia benar-benar bisa diterima. Sampai dia benar-benar bisa jadi pemimpin yang luar biasa dan benar-benar sukses untuk membawa satu bangsa Israel, bangsa yang besar. Bangsa Israel itu bangsa yang terkenal tegar tengkuk, yang benar-benar bangsa yang bandel, yang udah menduakan Tuhan berkali-kali. Dan si Yosua ini justru Tuhan pakai, uniknya justru Tuhan pakai untuk bisa membawa satu bangsa yang bandel ini untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu luar biasanya Tuhan. Generasi-generasi yang mana yang Tuhan pilih, itu tergantung Tuhan. Sekehendaknya Tuhan, terserah Tuhan. Berikutnya. Oke. Nah ini, kita bisa lihat kayak, ini slide terakhir, teman-teman bertahan ya. Ini slide terakhir, percaya. Ini buah kesuksesan dari kepemimpinan. Dipersingkatnya 4K lagi, jadi tadi 4, ini juga 4. Tapi ini lebih gampang diingatnya supaya gampang dibawa ulang dan diingat-ingat untuk dilakukan. Ingatnya 4K. 4K itu apa? Pertama, waktu ngomong kepemimpinan, itu benar-benar bisa sukses dan buahnya itu bisa dirasain banyak orang. Itu kuncinya ini, ketulusan. Waktu ketulusanmu bisa dirasain banyak orang, itu akan bisa memotivasi dan itu bisa mengimpartasi. Gak ada pemimpin yang sukses kalau pemimpinnya cuma mau untuk memajukan dirinya sendiri. Gak mungkin pemimpin itu bisa sukses mimpin kalau dia cuma mau nguntungin dirinya sendiri. Gak ada. Tapi waktu dirinya pemimpin itu tulus, dan dia tulusnya bisa dirasain banyak orang, dia baik ya. Dia mimpin tuh supaya kita maju loh. Dia ngomong kayak keras gitu, tapi buat aku tuh sukses loh. Dirasain banyak orang, waktu yang di bawahnya itu benar-benar bisa ngerasain itu, orang-orang di bawahnya pasti mau dipimpin. Dan orang-orang yang di bawahnya itu pasti ngerasa termotivasi. Dan impartasi itu pasti akan terbagi. Dan yang kedua kayak ngomongin tentang buah sukses kepemimpinan, pasti ada karakter baik yang diberikan, yang ditumbuhkan, ada integritas. Dan pemimpin yang baik itu pemimpin yang mau terus belajar dan mau berproses. Nggak cuma 1 kali, nggak cuma 1 tahun, nggak cuma 2 tahun. Berproses dan menjadi pemimpin itu prosesnya seumur hidup. Ini nggak ngomongin pemimpin kayak pemimpin punya masa jabatan di satu komunitas selama berapa tahun. Nggak cuma itu. Karena ngomongin tentang kepemimpinan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gimana kita bisa memimpin diri kita untuk terus serupa sama Tuhan. Dan itu prosesnya seumur hidup. Itu lebih penting daripada kita ngomongin pemimpin untuk bisa mimpin orang-orang untuk jadi presiden atau apa. Enggak. Waktu kita punya konsep yang benar, memimpin diri kita lebih dulu untuk serupa sama Kristus,
itu akan menumbuhkan hal-hal yang lebih luar biasa. Dan baiknya itu buahnya makin dahsyat. Bisa dirasain banyak orang. Dan berikutnya, ada kepercayaan. Waktu ada kepemimpinan yang bisa dirasain, ada kepercayaan yang makin diberikan. Ada perbesaran kapasitas, makin dipercaya ini, mungkin awalnya masuk jadi guru, tapi nanti lama-lama jadi wakil kepala sekolah, terus jadi kepala sekolah, atau mungkin awal-awalnya cuma jadi anggota OSIS, nanti tiba-tiba jadi koordinator, mungkin nanti lama-lama bisa jadi ketua OSIS-nya gitu. Mungkin teman-teman juga yang dikerja, mungkin jadi IT, mungkin pertama cuman jadi bawahan, staff, terus nanti juga lama-lama naik jadi supervisor, terus jadi lead, terus jadi apapun itu, makin dikasih kepercayaan, diperbesar kapasitasnya. Tapi ngomongin tentang perbesaran kapasitas, pasti ada juga tanggung jawab yang harus diemban. Mungkin kelihatannya berat, aduh, jadi pemimpin lu nggak enak ya. Memang, waktu ngomongin tentang kepemimpinan ya ada harus kedisiplinan. Dan ngomongin itu, mau ngomongin dipercaya lebih tinggi harus setia dulu sama perkara-perkara kecil. Itu nggak bisa dilepasin. Kayak ngomongin harus berintegritas, harus berani tanggung jawab, harus mau maju, harus punya kecerdasan emosional, harus mampu bangun kerja sama tim. Itu yang udah dijelasin sama Koko Andres minggu lalu. Dan ngomongin tentang kepemimpinan, itu nggak bisa dipisahin dari yang poin keempat, keteladanan. Waktu kita bisa menumbuhkan, kita bisa memaksimalkan potensi banyak orang, pemimpin itu nggak egois. Pemimpin itu yang bisa menunjukkan dirinya dilihat orang. Dan dilihat orang itu ngomongin apa? Dirinya itu benar-benar bisa membantu orang lain untuk growing, untuk reach. Orang lain itu punya full potensial kayak apa? Misalkan di KSC ada Koko Andreas sebagai leader kita. Terus Koko Andreas kayak kejam gitu sama Koko Christian. Kayak, aduh, setiap kali kok disuruh ini itu, terus capek lah gitu. Tapi mungkin Koko Andreas melihat sesuatu yang dimiliki sama Koko Christian. Dan Koko Andreas sedang berusaha memaksimalkan potensinya si Koko Christian ini. Mungkin kayaknya belit, tapi percaya kalau teman-teman ada di situasi itu juga, kalau nggak enak, oh iya ya, leaderku itu Tuhan pakai untuk memperluas kapasitasku, sabar, sabar. Percaya aja, goals visinya Tuhan lebih besar. Mungkin kita yang belum paham, percaya itu aja. Bukan jadi bercandaan, tapi benar-benar itu jadi iman. Jadi benar-benar itu kita boleh berpikir visinya Tuhan taruh apa yang Tuhan mau buat. Harus lihat itu apa yang Tuhan rancangkan besar di depan sana. Waktu mau dipercaya jangan kayak, aduh nanti aja lah, aku nggak bisa. Aduh aku nggak mau lah, aku belum bisa lah ke sana. Besok aja, tahun depan aja, nunda-nunda. Iya kalau ada tahun depan. Kalau ternyata besok pagi dipanggil Tuhan, kita nggak bisa bilang apa-apa. Jadi jangan pernah tunda. Jangan pernah bilang nanti-nanti. Waktu Tuhan panggil, jawab iya. Dan jawab iyanya sekarang. Nggak nanti-nanti. Ini aku ngomong juga berbicara untuk pribadiku sendiri. Kita ngomong ini buat kita. Nggak cuma buat saya, nggak cuma buat kamu, tapi kita. Kita dipilih Tuhan untuk jadi pemimpin. Kita dipanggil Tuhan untuk jadi pemimpin. Kita udah diteguhkan Tuhan untuk jadi pemimpin. Dan kita diposisikan Tuhan untuk jadi pemimpin. Dan dengan itu, mudah-mudahan buah sukses kepemimpinan 4K ini kita bisa miliki. Punya ketulusan, punya karakter yang baik, bisa dipercaya lebih dan bisa menunjukkan keteladanan dan itu bisa dirasakan banyak orang. Mudah-mudahan ini yang benar-benar bisa menjadikan kita perluasan dan multiplikasi baik itu secara kuantitas dan juga kualitas. Kiranya bisa memberkati teman-teman semuanya dan menjadikan teman-teman semuanya menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Yuk kita satu hati, kita sama-sama berdoa. Dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap hal yang Tuhan nyatakan ke setiap kami. Tuhan kami percaya, nggak kebetulan Tuhan kami belajar hari ini tentang kepemimpinan. Tuhan kami mau Tuhan Kau nyatakan lebih lagi kuasa dan kehendak-Mu atas hidup kami. Hal apa yang Tuhan ingini untuk bisa kami kerjakan Tuhan secara khusus di masa depan. Menjadi pemimpin seperti apa?
Di bagian apa Tuhan? Tuhan nyatakan lebih lagi, Tuhan berikan kepekaan Tuhan buat kami, dan kami juga mau merespon iya. Jangan biarkan kami bebal Tuhan, jangan biarkan kami nunda-nunda Tuhan. Kami tahu waktu Tuhan itu nggak banyak. Tuhan sudah amat sangat dekat waktunya. Dan kami nggak mau buang-buang waktu Tuhan. Kami mau Tuhan rindu jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan. Kami mau itu Tuhan. Kami nggak mau Tuhan diri kami cuma fokus ke diri kami doang. Tapi kami mau Tuhan untuk bisa benar-benar berdampak dalam hidup kami. Karena ngomongin tentang kepemimpinan, kami mau hidup kami bisa berdampak buat banyak orang dan bisa memberkati banyak orang. Tuhan pakai kami. Tuhan kami mau Tuhan. Kami mau menjawab ya buat segala apa yang Tuhan mintakan. Biarkan kami ikut kehendaknya Tuhan. Seperti lagu yang tadi juga kok Christian nyanyikan di worship awal. Mengikut Yesus. Itu kesukaannya Tuhan. Kami mau Tuhan menyukakan Engkau. Dengan cara kami bisa memimpin diri kami Tuhan makin dekat, makin serupa sama Kristus. Tuhan kami mau menyatakan diri kami, komitmen kami Tuhan. Jangan cuma ini sekedar kata-kata doang Tuhan. Jangan cuma sekedar lip service kami doang Tuhan. Tapi benar-benar Tuhan, kami hari ini diingatkan untuk bisa menjadi pemimpin. Dan menjadi pemimpin itu dimulai dari memimpin diri kami sendiri. Kami nggak tahu Tuhan, mungkin ke depannya apa yang bisa kami kerjakan itu dilihat banyak orang dan itu memberkati banyak orang. Tapi kami mau Tuhan, dalam setiap harinya kami, setiap waktunya kami melakukan yang terbaik. Dan apa yang kami lakukan yang terbaik itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, Kau adalah Allah pemimpin kami dan Kau yang akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu kami serahkan doa dan harapan kami. Terpujilah nama Kristus, haleluya, amin. God bless you teman-teman.